Mas BK, gimana kabar ya? Sekarang lagi masa pandemi gini banyak tugas kerjaan ya Mas ya? Ya, baik-baik dan tentu saja semakin sibuk karena pengaduan masih banyak yang masuk. Sementara responnya kan karena pandemi ini jadi tidak seperti biasanya, harus ada penyesuaian-penyesuaian begitu. Nah, Mas BK ini di Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, ini tugas-tugasnya tuh ngapain aja sih Mas, kalau boleh tahu? Ya, saya Komisioner Komnas HAM atau dalam undang-undang itu sebenarnya disebut anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi kalau tugasnya sebenarnya sesuai dengan mandat yang diberikan undang-undang kepada Komnas HAM, yaitu satu, menegakkan hak asasi manusia, dan yang kedua, menciptakan suasana yang kondusif bagi pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia. Sederhananya seperti itu. Nah, tapi kan lingkupnya nih luas nih Mas. Ya. Nah, biasanya kasus-kasus yang masuk itu seperti apa aja Mas? Banyak sekali sebenarnya. Jadi setiap tahun Komnas HAM bisa menerima atau pengaduan sekitar 3.000-3.500 Itu per tahun apa per tahun. Per tahun. Per tahun. Tapi tentu saja tidak semua menjadi kewenangan Komnas. Begitu, ada yang memang mereka hanya menembuskan saja ke Komnas dan itu jadi kewenangan lembaga yang lain. Tapi untuk kasus-kasusnya banyak sekali. Ada soal penggusuran, ada soal konflik tanah, ada soal rasa aman, misalnya rasa aman dalam beribadah, terus kemudian mendirikan tempat ibadah, atau yang lain, misalnya petani sedang memperjuangkan hak-haknya, misalnya sudah punya sertifikat tapi tetap digusur, ada yang konflik pertambangan segala macam, adalah banyak sekali. Banyak sekali ya. Dan itu juga kerjasamanya nggak cuma tingkat pemerintah ya, juga ada lingkup masyarakat atau masyarakat bawah segala ya. Iya, betul. Artinya Komnas HAM kan tidak hanya berurusan dengan kasus saja, tapi juga bagaimana berkomunikasi atau berkoordinasi dengan pihak-pihak lain untuk melakukan misalnya edukasi pendidikan publik, terus kemudian melakukan riset juga, sekaligus juga lobby-lobby apabila ada kasus terus penanganannya lambat, Komnas HAM bisa turun, dan juga kampanye di luar negeri begitu. Nah, kalau boleh tahu Mas, kan pasti dalam kasus ini nggak selalu mulus ya. Kira-kira yang ada kasus nggak yang paling sulit nih, kasus apa gitu Mas? Ya, tergantung sebenarnya ya. Tapi ada kasus misalnya kasus tanah gitu. Saya akhir bulan ini akan ke NTT untuk ngurus kasus tanah yang itu mulai tahun 99 sampai sekarang belum selesai. Artinya sudah lebih dari 20 tahun gitu, belum selesai. Terus juga kasus pendirian rumah ibadah, misalnya GKI Yasmin, kan sudah berapa tahun itu sudah selesai. Atau kemudian yang lain, intoleransi juga kaitannya adalah nasib Jamaah Ahmadiyah di Wisma Transito di Lombok sana, yang itu sudah 14 tahun ada dalam pengungsian dan sampai saat ini belum selesai. Nah, biasanya sampai bertahun-tahun ini terhambat, faktor-faktornya kalau boleh tahu apa aja tuh Mas? Faktornya paling banyak karena ketika bicara soal hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, ya memang kemauan politik dari negara yang sangat minim atau sangat lemah, sehingga mereka tidak tegas misalnya menghadapi kalau persoalannya intoleran misalnya dengan kelompok-kelompok intoleran. Terus kalau persoalannya kemudian misalnya pembukaan lahan segala macam, ya kaitannya dengan sektor bisnis atau bisnismen. Itu hambatan terbesarnya di situ atau tantangan terbesarnya di situ. Yang lain ya masyarakat, saya kira. Artinya masyarakat atau khususnya kelompok-kelompok intoleran misalnya juga sering main hakim sendiri, terus kemudian menggunakan standar keimanan sendiri tanpa memperhitungkan aspek konstitusi atau hukum di Indonesia. Itu saya kira itu yang paling banyak. Ya. Iya. Nah, kalau menurut Mas sendiri,
masyarakat sekarang gimana sih Mas? Udah pinter-pinter, apa edukasinya masih terhambat atau gimana? Sebenarnya akses informasi jauh lebih baik lah ya, jauh lebih baik dan lebih mudah. Sekarang bisa dengan handphone kita bisa mengakses informasi lebih cepat begitu dan lebih banyak. Tetapi kan untuk bisa mencerna akses informasi untuk kemudian menjadi keluaran dari kita ini kan juga saya kira butuh pemahaman yang baik juga. Nah, pada titik itulah saya kira memang yang masih harus diperbaiki itu. Jadi tidak semua yang masuk ke kita itu kemudian dikeluarkan sama dengan yang kita harapkan begitulah. Itu. Berarti mesti disaring dulu, dipilah-pilah Disaring dulu ya dulu, Mas ya? dipilah, terus kemudian jangan sampai kemudian menimbulkan masalah baru misalnya, begitu. Soalnya kan sekarang yang lagi hot trending nih di mana-mana kan hoax, media sosial apapun hoax itu, dan itu akan menjadi pemecah kita keberagaman, kesatuan juga kan ya? Iya, betul. Artinya ya prinsip sederhananya saring sebelum sharing lah, gitu. Artinya disaring dulu sebelum kita sebarkan ke yang lain, begitu.